Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Abdillah Al-Hafiz, NIM 600 190 146. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pendekatan penyelesaian masalah menggunakan pendekatan engineering. Baik, sebelum masuk ke materi, perlu diketahui bahwa penyelesaian masalah menggunakan pendekatan engineering tidak hanya dapat menyelesaikan masalah melingkup permasalahan engineering saja, tapi dengan pendekatan ini banyak penyelesaian masalah yang dapat diselesaikan, termasuk dalam berbagai hal di kehidupan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan yang saya punya. Jadi saya mengambil contoh mungkin bukan permasalahan menyangkut dengan bidang engineering, tetapi permasalahan ini dapat diselesaikan juga dengan menggunakan pendekatan engineering. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu saya adalah seorang mahasiswa teknik semester 5, namun saya belum pernah mendapatkan IP lebih dari 3,5. Jadi IPS saya belum lebih dari 3,5 misal. Permasalahannya seperti itu. Kemudian saya mengumpulkan informasi nih, masuk ke tahap kedua, yaitu mengumpulkan informasi-informasi dari saya curhat ke kakak tingkat, atau saya mencari di internet bagaimana caranya nilai kita itu bisa bagus. Nah, kemudian kita mengumpulkan informasi. Yang pertama, saya mendapatkan informasi bahwa cara untuk IP kita bisa naik yaitu mengumpulkan tugas selalu tepat pada waktunya. Jadi karena kadang beberapa dosen, jadi ini dari pengalaman kakak tingkat, kemudian membuat relasi dengan para dosen. Jadi nggak hanya kita tugas tepat waktu, tetapi kita juga harus membuat relasi dengan para dosen. Kemudian mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Jadi terkadang banyak mahasiswa yang mereka itu terlalu sibuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang terakhir, dari pengalaman juga, yaitu belajar minimal 3 jam sehari. Jadi saya mengumpulkan informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah IP saya yang kurang dari 3,5. Nah, kemudian saya mencari solusi alternatif. Gimana tuh? Nah, pencarian saya, jadi dari pengalaman kakak tingkat, jadi dari solusi yang sudah saya dapat, pertama yaitu pengalaman dari kakak tingkat yang mengumpulkan tugas tepat waktu itu mendapatkan nilai IP atau nilai yang lebih bagus daripada teman-teman yang lain, karena ketepatan tugas itu termasuk mempengaruhi nilai juga. Yang kedua yaitu beberapa kakak tingkat yang memiliki nilai baik itu memiliki hubungan yang baik dengan dosen-dosennya. Jadi tidak hanya mengumpulkan tugas yang baik, tetapi juga memiliki relasi yang baik dengan kakak tingkat. Yang ketiga adalah aktif di kuliah dan juga aktif di kegiatan luar. Jadi tidak hanya aktif di luar saja, tetapi juga aktif di kampus. Jadi bisa menyeimbangkan lah antara kegiatan di luar dengan kegiatan yang di dalam. Kemudian beberapa mahasiswa yang memiliki IP 3 itu menyempatkan waktunya untuk belajar 3 jam setiap harinya. Nah, kemudian kita tuangkan ide menjadi desain awal. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan jadi mengikuti kegiatan-kegiatan apa aja yang bakal kita ikuti, itu kegiatan apa aja di kampus, sehingga nggak hanya kita asal ikut aja terus kita di situ malah kebingungan sendiri. Nah, terus yang kedua kita membuat skema belajar. Yang ketiga yaitu menggunakan alarm untuk mengingatkan waktu kita, karena biasanya mahasiswa itu lupa waktu. Nah, kemudian kita evaluasi dan pilih solusi yang terbaik. Nah, di sini solusi yang terbaik menurut permasalahan ini yaitu membuat skema belajar. Nah, misal dari pukul 1 sampai setengah 2 siang lah kita belajar, kemudian jam setengah 8 sampai jam 9 atau jam 8 kita belajar. Nah, dengan catatan
ketika itu yang diikuti organisasi itu lumayan banyak. Nah, kemudian kita buat laporan. Nah, laporan dari permasalahan ini saya buat dengan menggunakan mutabaah. Jadi untuk mengontrol permasalahan yang saya punya, saya membuat mutabaah, yaitu mutabaah jadwal harian. Jadi setiap hari itu nanti kita taruh tuh sehari kita belajar berapa jam, tugas sudah selesai belum gitu. Nah, terus yang terakhir kita implementasikan desain dari awal tadi dengan cara mulai semester awal biasanya. Jadi mulai semester awal kita mulai, misal sebelumnya kita mengikuti banyak organisasi, nah kita nggak ikut tuh banyak organisasi. Nah, jadi kita kurangi kegiatan kita dan kita mulai mutabaah yang telah kita buat tadi. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.